Hari Mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2022 sedang melaksanakan PPL Aksi Liga Pertemuan 1 di SMK Negeri 1 Bukacai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang ibu absen ya. Iya, Bu. Abimanyu hadir. Enggak, Bu. Mana nih? Anju, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Alenta, Hadir, Bu. Cantika, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Dara, Hadir, Bu. Fatima, Hadir, Bu. Busri, Hasmin, Hadir, Bu. Ibnu, Jutawan, Hadir, Bu. Khairun, Maaf, izin, Bu. Halida, Hadir, Bu. Kesi, Hadir, Bu. Lia Mahira, Hadir, Bu. Lia Safriana, Hadir, Bu. Mariana, Mega, Hadir, Bu. Mayang, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Muhaimin, Nadia Syakira, Nadia Zahra, Hadir, Bu. Nadia Angela, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Puratul, Hadir, Bu.
Keuangan berupa pikiran pada suatu periode tertentu, seperti kas, piutang usaha, persediaan muka usaha, dan modal. Ya, benar ya. Kasih ampun sama kawan kalian. Ada yang lain ingin menambahkan? Ya. Ada dua golongan akun dalam buku besar ini. Pertama, akun real, yaitu akun-akun yang muncul pada pencatatan neraca, pipa, utang, kewajiban, dan modal. Dan yang kedua, akun nominal, yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan meliputi akun pendapatan dan pembayaran. Oke, kasih ampun sama kawan. Lagi ya. Untuk mengingat kembali, ada yang tahu? Buku besar pembantu memiliki tiga jenis, yaitu buku besar pembantu utang, pembantu utang dagang, pembantu persediaan barang. Oke, kasih ampun sama kawan-kawan. Ini ya, pada minggu lalu kita semua. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya di sini metode pembelajaran Ibu number head together. Ya, di mana cinta-cintanya yang pertama numbering. Nanti Ibu kasih nomor per kelompok ya. Ya, Bu. Yang selanjutnya baru question, Ibu nanti bagi KKPD sama kalian. Ya, Bu. Yang ketiga head together. Yang nomor Ibu bagi ke kelompok tadi Ibu letak di kepala kalian. Ya. Ya, Bu. Baru evaluasi. Presentasi nanti kita per kelompok ya. Ya, Bu. Oke. Di sini materi kita sekarang persamaan Dasar akuntansi. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama melalui tayangan video nanti kalian mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dengan baik. Yang kedua melalui diskusi kelompok kalian nanti menganalisis transaksi dengan tepat. Yang ketiga melalui LKPD siswa menyajikan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Ibu ini menayangkan video ya. Ya, Bu. Untuk pasangan ya. Video catat yang kalian kira oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Rizky di mata pelajaran akuntansi dasar. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi yaitu memahami persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di pertemuan kali ini kita akan belajar akuntansi dasar yaitu bab 6 dengan tema persamaan dasar akuntansi. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau suatu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Nah, contoh misal aset yang dimiliki perusahaan adalah kas, tanah, gedung, dan perawatan. Hak atas aset dibagi menjadi dua, yaitu untuk kreditor dan pemilik. Hak untuk kreditor disebut dengan kewajiban atau liabilitas, dan untuk pemilik disebut ekuitas pemilik. Nah, kemudian di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Ya, boleh dibilang ini adalah rumus ya. Nah, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas pemilik. Aset itu atau harta, liabilitas utang, dan ekuitas pemilik. Ekuitas itu modal. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Persamaan di atas dikenal dengan nama persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan tersebut, liabilitas atau utang disebutkan terlebih dahulu karena kreditor memiliki hak pertama atas aset sebelum hak pemilik. Hak pemilik kadang diberikan penekanan lebih dengan memindahkan liabilitas di sisi yang lain. Nah, langsung contoh saja. Dikurang liabilitas sama dengan ekuitas pemilik. Aset itu harta ya, liabilitas itu adalah utang.
Ekuitas pemilik adalah modal pemilik. Nah, di sini langsung saja contohnya. Misal CV Abadi memiliki aset sebesar Rp156.780.000 dan liabilitas yang belum dibayarkan sebesar Rp67.890.000. Nah, di sini perintahnya adalah hitung besarnya ekuitas pemilik. Jadi berapa modal pemilik ini? Berarti harta dikurangi utang. CV Abadi memiliki aset atau harta. Nah, kemudian dan liabilitas yang belum dibayarkan. Nah, jadi ini tinggal dikurangi saja, harta dikurangi utang. Hartanya sebesar Rp156.780.000 dikurangi utang yaitu sebesar Rp67.890.000. Nah, maka ekuitas pemiliknya adalah Rp88.890.000. Selama di APL ini, aku banyak menggunakan Akibat dari penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Kelima, beban. Beban merupakan arus keluar kas dalam rangka bentuk memperoleh pendapatan. Keenam, flight. Flight merupakan pengambilan pribadi oleh pemilik atas kekayaan perusahaan. Kemudian ada analisis transaksi. Yang pertama, kita akan menganalisis investasi pemilik. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2016, Nyonya Juwita menyetorkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal salon Juwita. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset salon Juwita yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Nah, karena Nyonya Juwita ini menyetorkan uangnya sebesar 20 juta, maka kas perusahaan bertambah sebesar 20 juta atau aset. Nah, sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Liabilitasnya 0 karena tidak terjadi utang, sedangkan ekuitas pemilik 20 juta karena Nyonya Linda menyetorkan uangnya sebesar 20 juta untuk modal. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya adalah di debit 20 juta, di kredit 20 juta. Nah, sekarang kita akan menganalisis pembelian peralatan. Contoh, pada tanggal 2 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli peralatan untuk salon secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, asetnya ada kas dan peralatan, sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Liabilitasnya 0, ekuitas juga 0. Nah, kenapa di sini aset dua-duanya? Karena kas berkurang dan peralatan bertambah. Jadi, kas berkurang karena uang diberikan kepada peralatan. Otomatis membuat peralatan bertambah. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis pembelian perlengkapan. Pada tanggal 5 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya liabilitas. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansinya. Asetnya yaitu perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, sama dengan liabilitas sebesar 2 juta rupiah, ditambah ekuitas pemiliknya 0 karena tidak menimbulkan modal. Nah, maka perlengkapan 2 juta dan utang 2 juta. Kemudian selanjutnya ada penerimaan pendapatan jasa. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar Rp1.500.000. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansinya. Aset dalam kurung kas karena pendapatan langsung ke kas ya. Nah, liabilitasnya 0 karena tidak menimbulkan utang, sedangkan ekuitas pemiliknya bertambah sebesar Rp1.500.000. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah kas Rp1.500.000 dan ekuitas pemilik Rp1.500.000. Selanjutnya ada penerimaan pendapatan jasa salon secara tunai dan kredit. Nah, misal pada tanggal 17 Desember 2016, salon Juwita telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar Rp2.500.000 yang baru dibayar sebesar Rp1.500.000
500.000 oleh pelanggannya. Nah, maka kita berarti persamaan dasar akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Asetnya sama dengan 1.500.000 atau kas sama dengan 1.500.000. Kenapa 1.500.000 tidak 2.500.000? Karena yang baru dibayar berarti kita menerima uang kas secara tunai itu sebesar 1.500.000. Ya. Nah, kemudian sama dengan liabilitas 0 karena bukan kita yang mengutang tetapi orang lain mengutang kepada kita. Liabilitasnya 0, nah ditambah ekuitas pemilik sama dengan 1.500.000. Kemudian modal bertambah sebesar 1.500.000. Nah, seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah kas 1.500.000 sama dengan ekuitas pemilik 1.500.000. Kemudian selanjutnya ada pembayaran beban. Pada tanggal 20 Desember 2016, Salon Juwita membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban yang dibayarkan antara lain beban gaji sebesar 800.000, beban sewa tempat usaha 600.000, dan beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Aset yaitu kas sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Kasnya 1.700.000 minus 1.700.000. Kemudian di sini liabilitas 0 dan ekuitas pemilik minus 1.750.000. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke bawah ya kalau untuk hitung-hitungan ini. Maka hasil akhirnya adalah kas minus 1.700.000. Kenapa jadi minus? Karena perusahaan mengeluarkan kas sebesar 1.700.000 sehingga otomatis membuat uang perusahaan berkurang. Nah, ini berkurang 1.700.000 sama dengan ekuitas pemilik juga berkurang sebesar 1.700.000. Selanjutnya ada pembayaran utang usaha. Pada tanggal 26 Desember 2016, Salon Juwita membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar 500.000. Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Kasnya berkurang 500.000 ditambah liabilitas berkurang sama dengan liabilitas berkurang 500.000 ditambah ekuitas pemilik 0. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Kenapa di sini ada minus? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang. Nah, di sini utangnya juga berkurang sebesar 500.000. Maka ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian penerimaan dari piutang usaha. Pada tanggal 27 Desember 2016, Salon Juwita menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 Desember 2016. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah asetnya apa saja yaitu kas dan piutang usaha ya, sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, di sini kita langsung saja masukkan kasnya sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat pada tanggal 17 Desember. Berarti ini yang lampau ya. Meskipun di sini tidak ada nominalnya, berarti ini pada tanggal 17 Desember. Nah, kemudian di sini ada penerimaan dari piutang usaha. Pada tanggal 27 Desember 2016, Salon Juwita menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 Desember 2016. Nah, jadi pada tanggal 27 Desember ada salah satu konsumen yang membayar utang kepada Salon Juwita ini, nah sebesar 1 juta. Nah, di sini persamaan dasar akuntansinya yaitu asetnya kas dan piutang usaha sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Kasnya sebesar 1 juta, kemudian piutang usahanya berkurang sebesar 1 juta rupiah, sama dengan liabilitas 0 dan ekuitas pemilik 0. Maka hasil akhirnya adalah kas 1 juta, piutang minus 1 juta, maka 0. Terakhir, ada penerimaan kas oleh pemilik. Pada tanggal 30 Desember 2016, Nyonya Juwita menarik sebagian uang kas sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, ini yang dinamakan pride ya. Ketika pemilik salon atau pemilik perusahaan mengambil sebagian uangnya untuk keperluan pribadi, itu namanya pride. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya adalah asetnya yaitu kas sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, kas berkurang 500.000,
As minus 500.000 karena si As dalam perusahaan ditarik oleh Nyonya Julita. Kemudian liabilitasnya 0 karena tidak terjadi utang, ditambah ekuitas pemilik juga berkurang sebesar 500.000. Maka hasil akhirnya adalah 500.000 minus As minus 500.000 sama dengan ekuitas pemilik minus 500.000. Sekian materi video pembelajaran kali ini. Nantikan materi selanjutnya hanya di channel Amsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian dapat? Di sini ada yang tahu? Apa? Sama anak manusia. Nah, apa itu unsur bersama dasar? Pertama aset, kedua liabilitas, ketiga ekuitas, keempat pendapat, kelima beban, keenam nilai. Apa yang pertama? Ada yang lain yang tahu? Apa lagi? Persamaan dasar akuntansi. Sama dasar akuntansi, ya, apa itu? Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau suatu kesatuan kekayaan atau harta dengan utang modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ya, kasih aku sama keluarga. Artinya Bu, Apa tuh? aset adalah akta atau aktiva diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ya, kasih aku sama yang tahu mengenai video tadi yang simak? Ada? Apa tuh, Mai? Aset liabilitas tambah ekuitas pemilik. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas pemilik. Ya, aset sama dengan Aset ditambah liabilitas ya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, oke, kita langsung bentuk kelompok ya. Untuk kelompok seperti biasa. Cepat lah, ngomong aja. Nah, Ibu bagi nomor kepala kalian ya. Siapa yang nomor 1 kemarin? Oh, bagi sini. Siapa nomor 1?
balik ke Persia. Nggak bisa diremove memang.
diinvestasikan dalam aset lainnya. Tidak termasuk dana cadangan. D. Dana yang habis disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. 3. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit untuk memanfaatkan surplus. Dari manakah sumber penerimaan pembiayaan daerah? Pajak daerah, restribusi daerah, jasa umum, jasa usaha. 4. Selain laporan realisasi anggaran juga harus menyusun laporan operasional. Apakah yang harus disajikan dalam laporan operasional? Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan di neraca? Dalam neraca terdapat 3 komponen utama yang perlu diketahui, antara lain aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau barang. Assalamualaikum warahmatullahi Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Nadia
Kamila Rizky, Dara Aulia, Renta Jadianti, Anji Wirawati, Nurhatul Aini, Jutawan, dan Raihan. 1. Aset adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis selama 1 periode akuntansi. Salah satu jenis aset lancar adalah piutang retribusi daerah. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Jawabannya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. 2. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Tuliskan komponen-komponen dari ekuitas dan investasi. Jawabannya A. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. B. Diinvestasikan dalam aset tetap. C. Diinvestasikan lainnya. D. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. 3. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit, untuk memanfaatkan surplus. Dari manakah sumber penerimaan pembiayaan daerah? Jawabannya adalah dana persimbangan dan dana alokasi umum. 4. Selain laporan realisasi anggaran, juga harus menyusun laporan operasional. Apakah yang harus disajikan dalam laporan operasional? Jawabannya adalah informasi mengenai seluruh kegiatan operasional. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan neraca? Jawabannya adalah aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 3 kelompok. Tema kelompok Ria, Mutiara, Najwa, Bumi, Nabila. 1. Aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis selama 1 tahun periode akuntansi. Salah satu jenis aset lancar adalah piutang retribusi daerah. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Jawabannya, retribusi daerah yang selanjutnya daerah adalah pembutuhan daerah sebagai pembayaran atas dasar pemberian izin oleh pemerintah daerah. 2. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Tuliskan komponen-komponen dari ekuitas dana investasi. Jawabannya, kewajiban atau liabilitas dan modal atau capital owner equity. 3. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dari manakah sumber penerima pembiayaan daerah? Jawaban, pendapatan pajak daerah, mendapatkan retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, perizinan. 4. Selain laporan realisasi anggaran, juga harus menyusun laporan operasional. Apakah yang diharuskan disajikan dalam laporan operasional? Jawaban, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan operasional informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelapor yang terjamin dalam pendapat beban dan surplus dan defisit. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan entitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan di neraca? Jawaban, dalam neraca terdapat 3 komponen, antara lain aset, harta, liabilitas, kewajiban, ekuitas, modal. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang
beranggota Aisyah, Tiara, Cantika, Besi, Al-Qaeda, Ratna. Satu, aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis selama satu periode akuntansi. Salah satu jenis aset lancar adalah tentang retribusi daerah. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Jawabannya, piutang retribusi daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. 2. Ekuitas dan investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang ternama dalam kekayaan jangka panjang. Tuliskan komponen-komponen dari ekuitas dan investasi. A. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. B. Diinvestasikan dalam aset tetap. C. Diinvestasikan dalam aset lainnya. D. Dana yang disediakan untuk jangka panjang. 3. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit, untuk menghasilkan surplus dari menambah sumber penerima pembayaran daerah. Jawaban, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, penerimaan jasa, pendapatan dari pengambilan. 4. Selain laporan realisasi anggaran juga harus menyusun laporan operasional. Apakah yang harus disajikan dalam laporan operasional? Jawaban, laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, melaporkan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan di neraca? Jawabannya, aset, harta, devitas, kewajiban, ekuitas, modal. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Muhammad, Janovia, Cinta Maharani, Dinda, dan Nadia Syakira. 1. Aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis selama satu periode akuntansi. Salah satu jenis aset lancar adalah piutang retribusi daerah. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Retribusi daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah. 2. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Tuliskan komponen-komponen dari ekuitas dan investasi. 1. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. 2. Diinvestasikan dalam aset tetap. 3. Diinvestasikan dalam aset lainnya, tidak termasuk dana cadangan. 4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. 3. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit, untuk memanfaatkan surplus. Dari manakah sumber penerimaan pembiayaan daerah? 1. Pendapatan pajak daerah. 2. Pendapatan retribusi daerah. 3. Penerimaan jasa giro. 4. Pendapatan dari pengembalian. 4.
Aset laporan realisasi anggaran juga harus disusun laporan operasional apakah yang harus disajikan dalam laporan operasional. Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan di neraca? 1. Aset atau harta. 2. Liabilitas atau kewajiban. 3. Ekuitas atau modal. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Khalida Sabra, Fatimah Nura, Lia Mandira, Luna Wijaya, Mariana Yesita, Radia Tula. 1. Hasil lancar adalah angka sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis selama 1 tahun. Realisasi salah satu jenis hasil lancar adalah piutang distribusi daerah. Apa yang dimaksud dengan piutang distribusi daerah? Piutang distribusi daerah adalah uang yang wajib dibayar pada pemerintah daerah yang dinilai dengan uang. 2. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Tuliskan komponen dari ekuitas dana investasi. Investasi dana investasi yang terdiri yang pertama diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang kedua diinvestasikan dalam aset tetap, yang ketiga diinvestasikan dalam aset lainnya, tidak termasuk dana cadangan. Yang keempat, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Yang ketiga, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit untuk memanfaatkan surplus. Dari manakah sumber penerimaan pembiayaan daerah? Dari penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang. 4. Selain laporan realisasi, anggaran juga harus menyusun laporan operasional. Apakah yang harus disajikan dalam laporan operasional? Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Apakah komponen yang harus dilaporkan di neraca? Yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kegiatan 2, itu panggil nomor kepala 3 ke depan.
liquidity. 5. Utang usaha akun real. Kami dari kelompok tariklah garis dan jodohkan jawaban yang kamu anggap benar. Pendapat yang belum diterima, fixed asset. Kendaraan akun real, beban penjualan, dan aset. Ditambah dengan jangka panjang. Utang usaha itu Saya dari kelompok 4. Persamaan dasar akuntansi. 1. Pendapatan yang diterima, current asset. 2. Kendaraan, fixed asset. 3. Beban penjualan, akun real. 4. Utang bank, current liability. 5. Utang usaha, liabilitas jangka panjang. Kami dari kelompok 6. Persamaan dasar akuntansi. Harta kebalikan utang tambah modal. Harta berupa utang tambah modal pasti bank. Pendapatan yang belum diterima pasangannya akun real. Kendaraan pasangannya fixed asset. Beban penjualan pasangannya current asset. Utang bank pasangannya current liability. Utang usaha pasangannya liabilitas jangka panjang. Kami dari kelompok 6. Tariklah garis dan jodohkan jawaban yang kamu anggap benar. Pendapatan yang belum diterima pada akun real. Kendaraan fixed asset. Beban penjualan current asset. Utang bank current liability. 5. Utang usaha liabilitas jangka panjang. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kegiatan ketiga ya. Ibu mau nomor sama kesimpulan ya kegiatan ketiga kan? Ibu mau
menyetorkan uang sebesar 200 juta ke dia untuk modal usaha. Pak Jeno meminjam uang di bank sebesar 80 juta rupiah. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta bertambah, hutang bertambah, modal bertambah. 2. Tanggal 5 Februari 2020, Pak Jeno membeli peralatan 66 juta rupiah dengan pembayaran tunai. Maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta bertambah, harta berkurang. 3. Tanggal 1 Maret 2020, Pak Jeno membayar angsuran pokok dan bunga pertama utang di bank Mandiri sebesar 8.800 rupiah. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta berkurang, hutang berkurang. Kesimpulan, transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan kurangnya ekuitas. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Saya dari kelompok 5. B. Melengkapi soal. Lengkapi titik-titik berikut dengan mengisi kata-kata yang paling tepat dari kotak yang tersedia. 1. Tanggal 1 Februari 2020, Pak Jeno membuka usaha persewaan mobil dengan menyetorkan uang sebesar 200 juta untuk modal usaha. Pak Jeno meminjam uang di bank sebesar 50 juta. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta bertambah, hutang bertambah, modal bertambah. 2. Tanggal 5 Februari 2020, Pak Jeno membeli peralatan 6 juta dengan pembayaran tunai. Maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta bertambah, harta berkurang. 3. Tanggal 1 Maret 2020, Pak Jeno membayar angsuran pokok dan bunga pertama utang di Bank Matahari sebesar 8.800. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah harta berkurang, hutang berkurang. Kesimpulannya adalah persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan. komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat unsur harta, hutang, dan modal dalam satu kondisi keuangan perusahaan. Oke, kasih habis dengan kawan merah. Nomor berapa tadi? Siapa lagi? Ya, kelompok 5 ya. Hubungannya persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau suatu kesatuan antara kekayaan. Ya, beri aplaus sama kawan. Ada yang mau nambahkan lagi kesimpulannya?
adalah kewajiban. Ayo kasih apa sama teman-teman. Nah, untuk mengetahui wawasan kalian, pengetahuan kalian, biasa ibu tampilkan di misis ya. Ibu bagikan ini dari ibu kalian ya. Ini semua HP-nya, ibu.
ada padi buat juga.